Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di konten pencerdasan Medfo. Kenalin, nama gue Isal Izudin dari Departemen Media dan Informasi sekaligus anggota dari Divisi Dokumentasi BEM Fisip Unpad. Nah, di konten pencerdasan kali ini, gue akan ngebahas soal basic knowledge dari dunia fotografi, yaitu segitiga exposure. Nah, kalian yang suka foto-foto pakai kamera nih, ataupun kalian yang hobinya cekrek-cekrek upload, wajib simak baik-baik ya konten ini. Yuk kita bahas. Nah, sudah nggak asing lagi bukan? Kalian yang sering megang kamera ataupun kalian yang suka bikin konten foto di Instagram, terus kalian menemukan pada display kalian pengaturan ISO, shutter speed, ataupun aperture. Sebenarnya buat apa sih? Apa ngaruhnya sama foto kita gitu kan? Nah, ketiga elemen itulah kalau dalam dunia fotografi kita sebut sebagai segitiga exposure. Oke, kita bahas satu-satu. Mulai dari yang pertama adalah aperture, atau orang-orang sering bilang sih focal length. Kalau kalian masih bingung juga, bahasa fotografer sehari-harinya adalah bukaan. Aperture merupakan sebuah settingan di dalam kamera yang mengatur seberapa besar cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Nah, biasanya nih di dalam settingan kamera kalian disimbolkan dengan F number. Semakin besar bukaan yang bisa dilakukan kamera kalian, maka akan semakin banyak cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera. Begitu pula sebaliknya. Semakin kecil bukaan yang bisa dilakukan kamera kalian, maka akan semakin sedikit cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera kalian. Nah, focal length juga bisa mengatur seberapa bokeh hasil foto kalian loh teman-teman. Kalau yang punya kamera nih, ataupun kalian yang smartphone-nya sudah bisa menggunakan settingan manual pada kameranya, bisa dicoba mulai sekarang. Set ke settingan angka paling kecil yang artinya menandakan seberapa besar kekuatan bukaan pada lensa kalian. Masih bingung ya? Nih, aku kasih contohnya. Nah, terlihat kan apa bedanya teman-teman? Kalau angka focal length kalian kecil, berarti diafragma yang bisa dilakukan oleh lensa kalian semakin besar dan bisa menghasilkan gambar lebih bokeh kayak yang gua contohin tadi. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin besar angka focal length kalian, maka diafragma yang bisa dilakukan oleh lensa kalian semakin kecil dan gambar yang dihasilkan juga tidak akan ada efek bokehnya. Oke, next. Yang kedua adalah shutter speed, atau kalau bahasa Indonesianya mah seberapa cepat kemampuan kamera kalian dalam mengambil gambar. Shutter speed adalah lamanya waktu shutter atau sensor pada kamera terbuka untuk melihat subjek yang akan difoto. Hal ini berkaitan dengan jumlah cahaya yang masuk ke dalam kamera. Semakin cepat shutter speed kalian pada pengaturan kamera, maka sensor kamera akan terbuka semakin cepat dan jumlah cahaya yang masuk akan semakin sedikit. Begitu pula sebaliknya teman-teman. Semakin lama shutter speed pada pengaturan kamera kalian, maka sensor kamera akan terbuka semakin lama dan jumlah cahaya yang masuk akan semakin banyak. Nah, kalau aku contohin ya, shutter speed pada angka 1/100 itu bunyinya gini. Cekrek. Nah, kalau misalkan shutter speed pada angka 5 second, pasti bunyinya gini. Cek. Krek. Nah, bisa kan? Gampang kan membedakan shutter speed dari bunyinya? Nih, aku kasih contohnya lagi. Kalau kalian pengen foto light painting ataupun foto vintage perkotaan yang mau ada efek-efek kendaraan cepatnya, kalian gunakan shutter speed rendah atau kisaran 25-30 second untuk hasil yang lebih baik. Nah, kalau kalian pengen foto yang normal-normal aja nih ya, kayak misalkan foto biasa aja atau dokumentasi biasa aja, kalian gunakan shutter speed sekitar 1/100 sampai dengan 1/800. Nah, ini juga tergantung pada seberapa besar focal length dan ISO kamera kalian ya. Jadi pinter-pinter ngatur aja ISO, shutter speed, dan juga focal length. Oke, next yang terakhir nih adalah ISO. Simpelnya, ISO ini ibaratkan kalian sedang pakai kacamata hitam. Artinya, ketika kalian memakai kacamata hitam, berarti mata kalian berada dalam kondisi ISO yang rendah alias gelap. Nah, kalau misalkan kalian tidak memakai kacamata, otomatis kalian akan berada pada posisi ISO yang tinggi alias terang atau normal-normal aja gitu kan.
Nah, sensitivitas ISO pada sistem fotografi digital adalah indikator tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Rentang ISO standar kamera biasanya itu pada sekitar 100 sampai 12.800. Atau mungkin sekarang kamera-kamera digital yang sudah semakin canggih mungkin bisa di atas 12.800, ataupun ada yang sekarang tuh sampai 26.000 bahkan 28.000 gitu ya. Nah, semakin tinggi ISO kamera kalian, maka semakin sensitif juga sensor kamera terhadap cahaya. Singkatnya, ISO itu merupakan sebuah pengaturan untuk menentukan tinggi rendahnya cahaya yang diinginkan pada hasil foto kalian, atau sensitivitas sensor kamera kalian terhadap cahaya. Bingung ya? Bingung ya? Nih aku kasih contoh lagi. Semakin kecil angka settingan ISO pada kamera kalian, maka gambar yang akan dihasilkan menjadi gelap, seperti yang aku sudah jelasin tadi. Nah, begitu pula sebaliknya teman-teman, semakin besar angka settingan ISO kamera kalian, maka gambar yang dihasilkan akan menjadi terang. Nah, sudah mulai paham ya sampai sini teman-teman? Kesimpulannya, memang ketiga elemen ini saling berkesinambungan satu sama lain. Kalau kalian udah sering banget memotret, atau misalkan sering banget megang kamera, atau misalkan sering banget bikin konten, kalian insya Allah basic dari segitiga exposure ini kalian sudah dikuasai gitu kan, sudah kuasai di luar kepala kalian. Yang penting mah kalian terus mencoba di settingan manual ya, jangan di settingan otomatis. Kalau misalkan kalian pengen belajar fotografi itu ya settingan manual aja gitu kan, biar bisa atur-atur ISO, atur-atur shutter speed, atur-atur aperture gitu-gitu kan. Jadi ya semangat aja buat belajar. Halo teman-teman semuanya. Nah, buat kalian yang suka hal-hal permediaan kayak video sebelumnya, bisa banget nih untuk cek Instagram @fmsunpad, karena nantinya bakalan ada pencerdasan-pencerdasan lainnya dalam hal permediaan seperti fotografi, videografi, tipografi, copywriting, dan lain-lain. Jangan lupa juga untuk add line OA dan follow Twitter juga TikTok @fmsunpad ya. Gak ketinggalan juga nih teman-teman, FMS Unpad akan melakukan workshop yang dihadiri oleh pembicara yang ahli tentunya. Pastiin juga kalian untuk ikutan workshopnya ya. Segitu aja dari gua, terus mencoba dan jangan takut salah. Oke, stay safe, stay healthy, stay strong, semangat, bye-bye.